Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini kami masih tersambung dengan ahli kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Eko Teguh, melalui sambungan Zoom. Bapak, tadi kan kita melihat juga bagaimana pantauan terkini di pagi hari dari pantauan udara terkait dengan wilayah yang terdampak dari lahar dingin erupsi Gunung Semeru ini ya Pak. Tentu tadi Bapak juga menyinggung ada peran warga bantu warga di kondisi seperti ini ketika para relawan ataupun petugas ini belum bisa masuk ke titik-titik terdampak. Sebenarnya peran warga seperti apa sih Pak di saat genting seperti ini yang bisa dilakukan untuk bisa saling tolong-menolong Pak? Iya Mbak, sebentar apa suara saya bisa dengar karena Terdengar dengan jelas Pak Eko. Oke. Ya, jadi di dalam kebencanaan itu ada para pihak yang semestinya bekerja di pentahilik gitu. Biasanya kita sebutnya itu. Ada pemerintah yang jelas, pemerintah pusat dan daerah, ada lembaga usaha yang sering disebut, ada warga itu sendiri, ada perguruan tinggi dan ada media. Masing-masing punya perannya, baik sebelum, saat, dan sudah. Nah, untuk peran warga, sebenarnya kita semua, pemerintah dan warga itu punya peran dalam warga bantu warga, terutama tentunya baik warga yang ada di kawasan rawan bencana yang berpotensi menjadi penyintas dan warga di sekitar kawasan rawan bencana sebagai penolong. Salah satu program yang dikembangkan misalnya atau itu adalah program atau upaya membuat desa atau perantang bencana. Jadi di setiap desa itu hendaknya juga melaksanakan program itu. Jadi mulai bagaimana mantim membantu, ya memahami risiko, membantu atau mencermati bahayanya, melakukan monitoring, gitu, melakukan evakuasi, menentukan titik-titik evakuasi di dalam desanya atau harus keluar desa, atas membuat pengelolaan pengungsian, sampai juga membuat perencanaan penanggulangan bencana dan materi-materi lain yang memungkinkan warga itu bisa mengelola dirinya atau membantu mengelola warga sekitarnya sebelum para relawan atau pihak lain itu bantu menolong. Dan masalahnya kan sama, tidak mudah untuk masuk ke daerah terpapar, tidak selalu mudah. Kalau kebetulan daerahnya ini di Lumajang tapi di seberang sungai, sebenarnya tidak harus teman-teman Malang yang bantu kalau di daerah kabupaten atau juga kecamatan lain. Jadi bantu warga yang berbasis di dalamnya ada penguatan desa tangguh bencana itu menjadi penting. Dan pada kondisi seperti ini pasti ada keterbatasan. Nah, keterbatasan yang tentang kebutuhan dasar, logistik itu juga bagaimana kita bisa saling bantu. Urusan transportasi juga bagaimana kita bisa bantu. Lembaga usaha sebenarnya punya berperan penting di sini, Mbak. Karena pasti di sana ada, yang saya tahu ada pertambangan. Ketika pada kondisi ini ngapain? Kalau sebelum bencana dia nambang dan mendapatkan hasil, kalau sekarang dia aja itu kan jadi keterlambat. Maka tentu lembaga-lembaga usaha pertambangan bisa. Perguruan tinggi juga punya perannya. Jadi kalau misalnya di daerah rawan bencana ada KKN tematis Destana atau KKN tematis pengurangan risiko bencana. Nah, itu bisa dimobilisir lagi. Kami juga sedang berproses mengkoordinasikan UPN Jogja dan UPN Jakarta untuk terlibat bersama teman-teman yang kami kenal baik di lapangan, di Yayasan Gus Durian Peduli dan Kapal Indonesia dan beberapa teman lain. Itu menjadi layer kedua setelah warga bantu warga, karena tentu keterbatasan warga itu ada harapannya biasanya secara fakta di lapangan beberapa waktu lalu itu warga bantu warga juga nggak bisa lama-lama, paling 2-3 hari itu. Jadi harapannya teman-teman pendukung itu bisa datang di hari ketiga dengan sambil memperbaiki fasilitas. Kalau misalnya
hunian sementara dibuka. Nah, media juga demikian, masing-masing juga punya peran. Kalau seperti ini, informasi-informasi yang baik dan benar dari sumber yang bisa dipercaya tentunya baik disampaikan. Saya sering cerita ke teman-teman ketika training di media dengan teman-teman ANSI jurnalis independen misalnya, ya mari kita membangun narasi jurnalis yang membangun ketangguhan. Jadi enggak sebaliknya. Salah satunya yang sering saya contohkan adalah ketika begini jangan bertanya sudah dapat bantuan apa gitu. Tapi pertanyaan adalah selamat bisa mengungsi bagaimana caranya kemarin. Hal gitu. Dan apa yang kita lakukan sekarang dari prinsipnya demikian. Jadi pemerintah pusat dan daerah tentu juga pemilik mandat utama. Tadi saya singgung ada REDCON, rencana kontingensi untuk penanganan gunung api. Penanganan darurat gunung api itu dicek lagi apakah sesuai. Tentunya kalau nggak sesuai ya perlu adaptasi ke COVID. Sehingga titik-titik pengungsian sudah tidak harus dibuat baru di dalam proses ini, kita bisa menggunakan apa yang sudah diplot di sana. Apakah kalau gunung kan agak sebentar ya, nggak lama-lama, bisa tempat fasilitas umum kayak balai desa, gedung pertemuan, sekolah, atau bagian dari kampus kalau ada. Jadi, contoh kalau di Merapi kampus, setidaknya kampus kami dan teman-teman itu sudah kesepakatan dengan Pemda Sleman, kalau ada erupsi lebih dari 15 km silakan masuk kampus karena karena tempat pengungsiannya itu di dalam radius 15 km. Hal-hal yang semacam itu yang bisa dilakukan sebelum dan saat erupsi. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan. ya, di saat kondisi darurat bencana ini, kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja, pemerintah, tapi justru yang paling awal, paling dini yang bisa dilakukan adalah warga bantu warga, di mana ini harus dilakukan pembekalan terlebih dahulu, ada warga sebagai penyintas, sebagai penolong untuk bisa membangun edukasi dan kesiapsiagaan ya Pak, untuk mereka yang tinggal di sekitaran gunung berapi, begitu ya. Selain itu juga ada fungsi dari perguruan tinggi, fungsi untuk dari media untuk bisa membantu di daerah darurat bencana untuk bisa mendapatkan bantuan, bukan membangun ketakutan begitu ya, tapi membangun optimisme ketika terjadi darurat bencana. Tentu ini kita harapkan terus dilakukan ya oleh pihak-pihak terkait, pemerintah daerah, BNPB, BPBD untuk terus mempersiapkan, mengedukasi, mensosialisasikan kepada warga-warga yang berada di sekitaran gunung berapi. Pak Eko, kami ingin tanyakan juga Pak terkait dengan Gunung Semeru. Ini kan erupsi ya Pak kemarin, ini sampai berapa meter Pak radiusnya? Ini apakah juga berimbas pada jalur penerbangan ataupun transportasi darat terkait dengan abu vulkaniknya Pak? Ya, kalau kita lihat dari data-data yang beredar, kan erupsi kemarin sore bergerak ke selatan ya, jadi karena itu maka jalur penerbangan tentunya perlu dirubah, jadi tidak di arah selatan ke arah utara. Satu hal lagi memang yang risikonya tinggi abu itu terhadap penerbangan. Karena itu pencermatan terhadap abu, pergerakan abu itu menjadi penting. Nah, warning ini yang saya tahu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sudah jadi bagian dari jejaring informasi erupsi gunung api untuk penerbangan. Jadi memang ada dua. Nah, kalau kita lembaga penerbangan, jadi kita semua saya sarankan punya kaitannya dengan gunung api itu punya dua aplikasi yang di-download. Satu aplikasi Magma Indonesia yang kita bisa cermati kita tuh ada di mana di posisi itu, dan secara online dinamika gunung api, terutama beberapa gunung api ya Semeru bisa kita lihat. Lantas juga warning tentang penerbangan kita bisa cek di situ.
Yang lain yang agak lebih statis, kita perlu unduh juga inaris personal. Jadi kita tahu posisi kita terhadap erupsi gunung api, ya, bukan hanya Semeru, dan bahaya-bahaya yang lain seperti apa, termasuk COVID, gempa, banjir, kayak gitu. Nah, kembali ke informasi ini, warningnya selalu online. Jadi kalau kita memang bekerja di penerbangan dan sebenarnya juga di jalan juga kan, karena itu bisa kita ketahui. Itu pengalian jalur itu bisa dilakukan. Jadi kecenderungan abu ini sebenarnya akan sama posisi arah kuburannya ke Ororombo sekitar gitu ke sana. Namanya kan juga udah Ororombo kan, jelas kayak tempat paparan mikroplastik. Nah, mikroplastik dan lahar. Tapi karena angin juga berubah, maka kita juga perlu mendapatkan informasi penting. Hal yang penting lagi sebenarnya membedakan yang panas itu yang seperti apa. Jadi ini panas, sepengetahuan saya di praktek-praktek gunung apian, yang panas itu kalau sesuai pada arahnya itu masih panas. Tapi nanti kalau dia sudah bergerak karena angin, ya, jadi yang kayak direct itu yang panas. Kalau sudah angin, sudah abu, sudah itu nggak panas. Dan itu sebenarnya juga tidak disebut awan panas. Ya, tapi nyebutnya kita menjadi hujan abu, hujan pasir, karena jatuhan plastik, bukan plastik. Demikian, Mbak. Ya, tentu kesiapsiagaan terus dilakukan di sekitaran kawasan Gunung Semeru, baik pemerintah daerah dan juga warga. Pak, bagaimana? Apa saran Anda, apa rekomendasi Anda untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk keadaan darurat bencana erupsi Gunung Semeru saat ini, Pak? Ya, untuk sekarang tentu pekerjaannya adalah mengisi gap yang kurang di warga itu apa. Ini bisa, dan saya pikir telah dilakukan oleh tim reaksi cepat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, ya, dan teman-teman yang lain berkoordinasi di bawah Komandan Darurat Penanganan Bencana Semeru yang biasanya dibuat oleh setiap kabupaten. Gap itu yang perlu diisi. Nah, kalau kabupaten nggak sanggup, baru pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu membantu. Yang perlu diketahui bahwa kerja-kerja penanggulangan bencana sebenarnya juga bagian dari pembangunan. Jadi ketika kita melakukan perencanaan pembangunan, di dalamnya ada penanganan bencana dan khususnya darurat bencana. Saya percaya teman-teman di Lumajang sudah melakukan asesmen. Tapi lazimnya tentu adalah kebutuhan dasar, makanan, minuman, pakaian itu penting. Nah, warning buat para pembantu yang mungkin dari luar, mohon tidak membuat bantuan mengirimkan pakaian bekas. Itu akan jadi sampah di banyak kasus. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat di TKP banyak lembaga-lembaga terpercaya yang sudah ada. Ya, saran saya kirim saja uang, nanti biar teman-teman di sana beli ke Lumajang. Jangan bawa barang dari Surabaya dan Malang. Buat saya apa yang terpapar ini tidak terlalu besar, jadi bisa diselesaikan oleh teman-teman Lumajang, Malang. Jangan bawa barang terlalu jauh, nanti ongkos bawanya itu lebih mahal. Baik. Apalagi pakaian bekas itu enggak lah gitu. Warga di sekitar tuh saya percaya masih bisa bantu untuk kecukupan yang prinsip seperti itu. Baik, jadi memang untuk bantuan ataupun untuk kesiapsiagaan darurat bencana ini diharapkan pemerintah daerah yang jauh lebih mengenal wilayah untuk lebih sigap memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh warga terdampak, dan berikutnya adalah disupport
didukung oleh pemerintah pusat untuk warga yang terdampak. Terima kasih Bapak Eko Teguh, ahli kebencanaan UPN Veteran Terima kasih Yogyakarta kembali. yang telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Dan saudara, kita pantau situasi pengungsian terkini bersama dengan jurnalis Kompas TV, Hernawan Mustika di Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi, Hernawan. Selamat pagi, Dennis. Ya, informasi terkini dari sana di tempat pengungsian Anda melaporkan, Hernawan. Ya, dari pantauan kami di kantor desa Sumberwuluh, semakin hari semakin siang warga banyak berdatangan melakukan makan, sarapan maupun mengambil bantuan dari yang dilakukan oleh di petugas di posko di desa ini. Selain itu, dari pantauan kami saya lihat di posko ini juga akan didirikan pos kesehatan yang diberbagikan dari dinas kesehatan dan juga relawan-relawan dengan tenaga medis dari beberapa relawan juga. Tapi kita belum mengetahui berapa tenaga medis yang mau dikerahkan. Seperti itu. Ini adalah banyaknya warga yang Hernawan, banyaknya warga yang datang hari ini untuk mengambil bantuan ya, sepertinya ya, dan juga rencananya akan dibangun posko kesehatan untuk para warga yang terdampak. Lantas rencana apa yang akan dilakukan siang hari ini rencananya di Desa Sumberwuluh untuk para pengungsi ini? Apakah juga akan dibangun dapur darurat? Sejauh ini dari pantauan kami di posko desa Sumberwuluh ini masih tetap melayani para pengungsi, baik itu kebutuhan makan, kebutuhan obat-obatan, maupun kebutuhan pemulihan psikis. Untuk posko darurat atau dapur umum sudah dibangun di sejumlah titik atau lapangan di desa ini sendiri, Glenny. Sudah dibangun dapur umum, dapur darurat untuk bisa melayani kebutuhan warga. Dan bagaimana situasinya di sana untuk anak-anak, orang tua, lansia begitu? Apakah mereka juga sudah mendapatkan bantuan yang cukup, berada di tempat yang layak? Ya, kalau bicara untuk tempat yang layak, memang kita bisa melihat bahwa untuk sementara para pengungsi, khususnya anak-anak itu memang ditempatkan di ruangan khusus di salah satu ruangan kantor desa yang dirubah menjadi sebuah tempat istirahat. Namun untuk orang-orang tua, untuk lansia juga disertakan di sana, tapi untuk orang-orang dewasa yang punya fisik lebih kuat, mayoritas sebagian besar ada di aula kantor desa itu, Glenny. Jadi memang sudah dipisahkan antara lansia, anak-anak begitu dan ibu untuk bergabung dalam satu ruangan, sementara orang dewasa ini dipisahkan begitu. Apa kebutuhan yang paling diperlukan bagi para pengungsi di sana, Hernawan? Ya, selain kebutuhan pangan yang dibutuhkan, makanan siap santap, untuk anak-anak yang diperlukan ya ini pampers, popok maupun pakaian hangat yang khususnya anak-anak, serta vitamin atau suplemen-suplemen bagi vitamin anak itu sendiri. Karena di sini cuaca selain dingin juga hawa itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya sehingga rentan sekali menyerang kesehatan anak-anak. Sementara hal itu juga terjadi di orang dewasa, tapi untuk kekebalan tubuh mungkin bisa dikatakan lebih kuat daripada anak-anak, Jenny. Kondisinya memang jauh lebih dingin beberapa hari terakhir ini, maksud Anda, Hernawan? Ya, untuk hari ini memang cenderung lebih panas, tapi pada saat malam hari, khususnya Sabtu malam kemarin hingga Minggu dini hari, cuaca memang cenderung dingin. Meskipun abu vulkanik cenderung mereda. Tapi lambat laun ini semakin siang ini cuaca mulai kembali agak normal, tapi memang masih ada rasa dingin seperti itu. Anda melaporkan dari Desa Sumberwuluh, tepatnya di kantor desa yang diubah begitu ya, menjadi tempat pengungsian sementara. Hingga hari ini berapa total tempat pengungsian? Adakah tempat lain yang juga menjadi tempat pengungsian? Ya, sejauh ini selain di kantor desa Sumberwuluh juga di sejumlah masjid
di sekitar desa itu juga, serta rumah-rumah warga yang memang jauh dari terdampak abu vulkanik. Artinya di sekitaran lokasi kantor desa itu, meskipun jaraknya agak berjauhan. Nah, selain itu juga ada sejumlah rumah warga yang awalnya itu terus ditutup, sekarang kembali dibuka karena memang untuk bahaya memang tidak terdampak, dan itu dijadikan tempat penampungan sementara warga. Jadi warga memang mencari tempat yang aman, begitu sekiranya cukup luas seperti kantor desa ataupun masjid untuk sebagai tempat pengungsian, tempat berlindung sementara. Dan ini diharapkan juga bisa segera didistribusikan sejumlah bantuan untuk warga yang terdampak di sejumlah pengungsian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika dari tempat pengungsian Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Yang Anda saksikan, saudara, di layar televisi Anda, ini merupakan visual terbaru dari Lumajang, Jawa Timur. Ini merupakan visual dampak dari erupsi Gunung Semeru pada Sabtu sore kemarin. Sejumlah kecamatan ini terdampak, bahkan satu jembatan putus. Semburan abu vulkanik ini hingga 19 km. Tentu warga di sekitaran Gunung Merapi ini diharapkan waspada. Saat ini petugas masih berupaya untuk bisa menuju ke tempat-tempat titik terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Karena informasi yang kami terima, petugas masih kesulitan untuk bisa mengakses dan seluruh bantuan ini diharapkan bisa melalui jalur Kabupaten Malang, Jawa Timur. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak dan tetaplah bersama kami.